Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal-soal tentang past tense dengan past perfect. Yang pertama kita review ulang materinya dulu. Jadi, kalau past tense itu kejadian telah selesai di masa lalu. Memiliki keterangan waktu, contohnya adalah ago, yesterday, last, kemudian in years, misalkan in 2021 misalkan, atau lainnya. Kemudian kalau past perfect itu kejadian telah selesai di masa lalu, sama seperti past tense, dan disusul oleh kejadian lainnya. Jadi akan ada dua kejadian. Kemudian untuk adverb of time atau keterangan waktunya itu ada when sama before, dimana kalau kalimat sebelum when dan before itu diikuti oleh past perfect, baru nanti setelahnya adalah past tense. Tapi kalau after sama as soon as itu past tense dulu baru past perfect. Mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika kita latihan soal ya. Oke, soal pertama. Before World War I, the majority of Americans live in rural or in a small town. Oke, ingat tadi ada adverb of time before. Before itu sebelumnya harusnya diikuti oleh kata past perfect, kemudian before, lalu past tense ya. Artinya live ini kira-kira dia past tense atau past perfect. Sebelum Perang Dunia I, pemerintah of America bla bla bla, the majority itu mayoritas orang-orangnya. Nah, karena setelah before itu adalah past tense, di sini kan World War I itu kan waktu ya, bukan past tense, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti untuk kalimat yang panjangnya the majority of American itu adalah past perfect. Berarti nanti kita bisa tuliskan had verb 3 live itu adalah lived. Nah, had lived. Selanjutnya untuk nomor 2, until 1932 the O'Keefe on a farm. Oke, jadi ada beberapa keterangan waktu selain when, before, after sama as soon as. Di antaranya itu adalah by, kemudian recently, kemudian by the time, sama until. Nah, kalau di sini ada until, ini juga masuk ke dalam past perfect. Berarti the O'Keefe had work. Nah, seperti ini. Selanjutnya nomor 3, in 119 over 40% of the US population farm live. Oke, ingat kalau misalkan ada preposisi in 19 misalkan, atau in 21 22, kemudian apalagi dan lain sebagainya, itu kita menggunakan past tense. Berarti nanti live berubah menjadi verb 2 menjadi live. Selanjutnya nomor 4, by the end of 1932 they lose their farm and move to the city. Oke, ingat, by itu merupakan salah satu keterangan waktu dari past perfect. Sehingga lose ini harus kita ubah menjadi past perfect, yaitu had lost. Ini merupakan irregular verb, jadi loss-nya bukan lost tambahin d, tapi berubah bentuknya. Selanjutnya nomor 5, it began to rain when. Oke, kita concern ke when. Setelah when itu jangan lupa selalu diikuti verb 2 atau past tense, sehingga go out itu berubah menjadi went out. Kalau kalian bingung kok bisanya go berubah menjadi when, itu kalian harus menghafalkan
verb-verb mana yang bersifat irregular atau berubah tetapi tidak teratur, karena di situ ada beberapa verb yang memang berubahnya tidak teratur, misalkan kayak buy jadi bought, think jadi thought, kemudian go menjadi went, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ketahui, verb itu ada 3 bentuk, verb 1, verb 2, sama verb 3. Kemudian soal nomor 6, when I ... Oke, ingat when itu akan diikuti oleh verb 2, berarti walk. Through Bologna, I thought about the wonderful time I ... there as a student. Jadi ketika dia dalam perjalanan atau sedang berjalan, atau ya ketika dia berjalan di Bologna, dia berpikir tentang waktu yang sangat mengasyikkan gitu ya, yang dia habiskan di sana sebagai student. As a student berarti kan sudah terjadi lampau dan berkaitan sama saat ini, sehingga nanti yang ini itu pakai past perfect, berarti I had spent. Jadi kadang kita juga tidak beracuan sama keterangan waktu ya, karena beberapa kalimat kan tidak ada keterangan waktu, kita harus bisa membayangkan seperti itu. Nah, di sini kan ada kejadian. Yang pertama, dia saat sedang berjalan dan berpikir. Yang kedua adalah dia sudah menghabiskan waktunya untuk menjadi student, untuk menjadi siswa. Nah, kira-kira yang sudah berlangsung dan berhubungan dengan dan dihubungkan dengan masa kini itu yang mana nih, berjalannya atau menjadi studentnya? Kalau menjadi studentnya kan dia sudah pernah menjadi siswa gitu kan, berarti itu yang digunakan untuk past perfect, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya soal nomor 7, they ... already leave the village before the sun. Oke, before setelahnya, before itu setelahnya verb 2 atau past tense, berarti rise menjadi rose, verb 2. Kemudian berarti kalimat sebelumnya itu adalah past perfect, berarti had already left. Itu bentuk ketiga dari leave, dari ini. Selanjutnya nomor 8, as soon as she ... cleaning the floor, she ... gardening. Oke, ingat kalau ada as soon as itu setelahnya adalah past perfect, sebelumnya barulah past tense. Kalau kalian perhatikan setelah ini, as soon as she ... finish itu merupakan past perfect, berarti she had finished. Lalu cleaning the floors, finish cleaning the floors itu harusnya ada koma ya. She startnya merupakan past tense. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 9, after ... ingat after juga sama. Jadi setelah kata after itu adalah past perfect ya. Sebelumnya itu adalah past tense, berarti after I had posted the letter, I realized itu past ... I ... menulis the wrong address. Menulisnya berarti dia realize-nya atau dia sadarnya kan setelah menulis. Kalau setelah menulis berarti had written, bukan wrote ya, wrote itu verb 2-nya, berarti written. After I had posted the letter, setelah saya ngirim suratnya, saya menyadari bahwa saya salah menulis alamat. Saya sudah salah menulis alamat. Had written. Selanjutnya nomor 10, when. Jangan lupa when itu selalu diikuti verb 2, berarti get jadi got. Got home last night, my family, berarti diikuti past perfect, berarti had already. Go berubah jadi go
go, when itu verb 2. Verb 3, go itu gone. Had already gone. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga paham ya sedikit latihan ini. Semoga bisa membantu kalian.